Saya yakin, generasi di akhir zaman ini akan Tuhan bangkitkan dengan intensitas dan pengurapan yang lebih besar dari generasi sebelumnya. Ada suatu panggilan dari ruang tahta yang sangat kuat, namun tidak semua orang percaya bisa mendengar dan berfokus pada panggilan tersebut. Tetapi bagi mereka yang bersungguh hati mengejar realita Tuhan, dapat mengenali panggilan dari ruang tahtanya untuk generasi ini, dapat membawa mantel profetik dari para pahlawan iman yang terdahulu. Tentunya bukan untuk menjadi jumawa, atau hanya sekadar mendemonstrasikan kuasa, melainkan untuk menyatakan Kristus itu ada dan Dia masih terus bekerja. Juga untuk menarik hati umat manusia, untuk kembali menyembah Dia sebagai Tuhan, atas segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Efesus 1 ayat 9-10, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Namun saya mendapati bahwa pekerjaan roh-roh dunia juga tidak tinggal diam. Mereka akan berusaha memisahkan kita dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan dengan cara memberikan berbagai pemikiran yang sepertinya wajar-wajar saja jika kita tidak lagi mengutamakan persekutuan dengannya. Roh-roh dunia akan mengondisikan kita untuk begitu sibuk seolah-olah sedang melakukan kehendak Tuhan. Padahal sesungguhnya mereka menjerat kita untuk terus berlama-lama pada hal-hal lahiriah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Roh-roh dunia akan menebar tipu daya, membuat kita menyangka bahwa dunia dapat diubah dengan cara-cara manusiawi, bukan dengan semakin menyatu di dalam Kristus, bahkan sampai menjauhkan kita dari kehidupan dan kuasa doa. Semua itu adalah tipu daya yang memang bertujuan dari semula untuk memisahkan kita dari kesadaran akan realita Tuhan. Oleh karenanya dibutuhkan tekad, fokus, dan hati yang senantiasa haus akan realita Tuhan, sehingga terbangun gaya hidup mengejar realita Tuhan sedemikian rupa, realita Tuhan menjadi pusat kehidupan, dan hal yang terutama, kita tidak akan membiarkan kesadaran akan realita Tuhan merosot. Apapun akan kita lakukan demi menjaganya, berpuasa, berdoa dalam roh, hingga mendisiplin diri merenungkan firman. Pokoknya kadar cengkeraman realita Tuhan setiap harinya harus semakin kuat. Sebab inilah yang akan membuat keberadaan kita di akhir zaman ini dibedakan dari manusia lainnya. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan realita Tuhan melalui kehidupan kita. Amin.